Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh. Carilah koordinat baru dari titik P4, -3 jika titik koordinat pusatnya diubah menjadi -1,2 oleh translasi. Nah, jadi di sini kita bisa mengatakan bahwa koordinat aslinya itu sebenarnya adalah 4, -3. Jadi X-nya 4, Y-nya -3. Nah, kemudian kita ingin mencari titik yang baru pada koordinat yang pusatnya adalah -1,2. Jadi bukan 0,0 lagi. Jadi P ini 4, -3 ini pada koordinat yang pusatnya 0,0. Nah, titik P ini akan berubah menjadi titik berapa, berapa pada koordinat kartesius yang titik pusatnya itu adalah -1,2. Jadi titik koordinat pusatnya adalah H-1 dan K adalah 2. Nah, jadi kita tulis rumus translasi yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu X aksen sama dengan X kurang H dan Y aksen sama dengan Y kurang K. Jadi kita ingin mencari X dan Y yang baru. Dalam hal ini adalah X aksen dan Y aksen. Nah, dari sini kita peroleh bahwa X aksennya itu tidak lain adalah 4 dikurang -1 itu sama dengan 5, dan Y aksennya tidak lain adalah -3 dikurang 2 tidak lain adalah -5. Jadi titik koordinat P yang baru pada koordinat yang baru dengan titik pusat -1,2 itu berubah menjadi 5,-5. Untuk lebih jelasnya ya, dia seperti ini. Jadi pada saat koordinat X, Y yang ini, X, Y, dia berada pada 4, -3. Tetapi pada saat koordinat yang baru, X aksen, Y aksen dengan titik pusat -1,2, dia akan berubah menjadi 5,-5. Sekarang kita masuk kepada contoh yang kelima. Carilah persamaan baru dari lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 4X tambah 8Y sama dengan 0 setelah translasi yang menggerakkan titik pusatnya ke titik 2, -4. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa titik pusat 2, -4 menunjukkan bahwa H itu sama dengan 2 dan K-nya adalah -4. Nah, untuk rumus translasi yang kita telah ketahui bersama, rumusnya adalah X sama dengan X aksen ditambah H, maka untuk X sama dengan X aksen ditambah 2. Karena hanya 2, kemudian untuk Y sama dengan Y aksen tambah K, maka Y-nya adalah Y aksen dikurang 4. Nah, X dan Y ini kita masukkan kepada persamaan lingkaran yang ini. Sehingga kita akan dapatkan X aksen tambah 2 dari X, ya, kita substitusi menjadi X kuadrat tambah 2, dan Y kita substitusi dengan Y aksen kurang 4, kemudian dikurang 4 kali X aksen tambah 2 ditambah 8 Y aksen kurang 4 sama dengan 0. Kita uraikan, kita dapatkan X aksen kuadrat tambah 4X aksen tambah 4 tambah Y aksen kuadrat dikurang 8Y aksen tambah 16 kurang 4X aksen kurang 8 tambah 8Y aksen dikurang 32 sama dengan. Nah, dari sini kita melihat bahwa ada beberapa suku yang sejenis. Jadi yang ini 4X dengan 4X, kemudian min 8Y dengan 8Y. Jadi yang tersisa adalah X aksen kuadrat ditambah 4 ditambah Y aksen kuadrat tambah 16 kurang 8 kurang 32 sama dengan 0. Nah, kita satukan semua konstantanya, kita mendapatkan X aksen kuadrat tambah Y aksen kuadrat sama dengan 20. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa inilah bentuk persamaan baru dari lingkaran yang tadinya persamaannya adalah X kuadrat tambah
Y kuadrat kurang 4X tambah 8Y sama dengan 0. Setelah kita translasikan dengan titik pusatnya pindah ke 2,-4, maka akan menghasilkan persamaan baru, yaitu persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. Yang mana persamaan ini juga merupakan persamaan lingkaran yang bertitik pusat di titik pusat awalnya, yaitu 2,-4 dengan jari-jari 20. Ya. Kita lanjut kepada contoh yang ke-6. Translasikanlah sumbu sedemikian sehingga persamaan yang baru dari lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang 6X ditambah 10Y ditambah 11 sama dengan 0 tidak memiliki bentuk persamaan berderajat 1. Nah, jadi untuk masalah ini kita diminta untuk merubah persamaan yang ini, yang tadinya merupakan persamaan kuadrat, itu menjadi persamaan yang tidak mengandung persamaan kuadrat atau variabelnya itu hanya berderajat 1 saja. Ya, nah jadi persamaan yang kita ketahui ini ketika kita rubah ke dalam bentuk persamaan yang berderajat 1, maka kita akan mendapatkan X kurang 3 kuadrat ditambah Y tambah 5 kuadrat sama dengan 23. Nah, ini merupakan latihan kalian untuk nomor 2. Kalian uraikan bagaimana cara mendapatkan dari persamaan ini menjadi persamaan ini. Ya, jadi itu merupakan latihan kalian yang nomor 2. Silahkan kalian nanti kerjakan dan masukkan ke dalam link latihan untuk pertemuan kita kali ini. Oke, nah dari persamaan ini kita merubahnya ke dalam bentuk persamaan yang berderajat 1. Kita dapatkan ini X kurang 3 kuadrat tambah Y tambah 5 kuadrat sama dengan 23. Nah, berarti dari sini titik pusat dari persamaan lingkaran ini adalah 3, minus 5 dengan jari-jari akar 23. Ya kan? Nah, kita tahu bersama bahwa rumus dari translasi itu adalah X sama dengan X aksen ditambah H dan Y sama dengan Y aksen ditambah K. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa H-nya adalah 3 dan Y-nya adalah minus 5. Sehingga kita dapatkan X sama dengan X aksen ditambah 3 dan Y sama dengan Y aksen dikurang 5. Nah, substitusikan X dan Y ini ke dalam persamaan ini. X kurang 3, jadi X-nya kita substitusi dan Y-nya juga kita substitusi. Nah, substitusi ini menghasilkan kalau X kita substitusi menjadi X kuadrat ditambah 3, hasilnya adalah X aksen kuadrat. Kemudian Y kita substitusi menjadi Y aksen kurang 5, maka hasilnya adalah Y aksen kuadrat sama dengan 3. Jadi persamaan baru dari lingkaran kita yang ini adalah X kuadrat aksen atau X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat sama dengan 23.